Salhukna mulia tema dihita salhukna namang dohok dainang ruas niwik tolu namang dohoti partangyang atta di son nang songoni mulia tegodang ma pinasahat tu amang hutagalung dohoti inang namar yang nilakka dohok mar yang niroha nabui majabui di partangyang atta di bornginon nang songoni tu amang situan nababan dohoti inang nama lero hadok pikiran nang tiki nagabe parjamita di partangyang atta di Borneo alani asa tabukka masuk martang yang nahohom mahita amin meredde mahita sebukwede nomor 10 sada ayat sada 22 ahama ende honoku tede homa ahama ende honoku asaku jiotku ho ale Tuhan debataku sayur rupiah gogo adang terpajo jorau asini rohaniau alani hupu jiho tung maribu halio sasungguh lima rohaku mangendehon gogoni dot asini rohamu rodiha basaroni aibu di hati dakon kon di dot pamataku alani hupu jiho tung maribu halio marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni ton di porbadia na tumok palangit dohot tanoon amen songonot dohatani Tuhan Yesus mertua maakka na mawas malemi da hati goran ay pabos ron na duna sida mertua maakka na yastodi ay don na sida do debata haleluya martangiang mahita ale Tuhan debata amanamin na di banwa gijang hubangi dohami tuho salehon matuhami tudding hasitonga doho dami asa takas wotohami na Salomon niroham jalau rubi mahami mangulahuni sian nasa gugunami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin marid de mahita muse sebukwede nomor 114 sol do 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 mi mi re re tende homa Aleluya bata sai tata pamio ai masih anda sane rohani tujolo asiro hamira
silangi di Golgota, di Golgota. Ayat 2. Oh Yesus Saolani sai tatapaniyo. Oh pangon dengan nami oningi hamiyo. Sayunang arohani ay natino musni sube taruhon masibolisi ay najorbut parulani pangolube marion sube. Pujiotku ale Tuhan debataku sayur rupiah gogo adang terpajojorau asini rohandiau alani hupujiho tung maribu halio. Sai sungguh limaro aku magendeon gogoni dot asini rohamu rodiha basaroni ayo di hati dakon kon di dot pamataku alani hupujiho tung maribu halio. Marhite-hite guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni ton di porbadia na tumo palangit doh tanoon. Amen. Songonod dohatan ni Tuhan Yesus mertua maakka na mawas malemi dahati goran ay pabosron na doon sida mertua maakka na yastodi ay doon na sida do debata. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata ama namin na di banwa gijam hubang idohami tuho sa lehon matuhami tudding ihasitongan doho dami asa takas wotohami na Salomon iroham jalaw rubi mahami mangulahoni siya nasa gugunami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dimahita mese siya bukwede nomor 114. Sol do 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 mi mi re re. Tende homa. Aleluya ane bata sai tatapaniyo. Ai masih ando sane
sesa dosa risude mari Yesus anakmi nama diwau silangi di Golgota di Golgota. Ayat 2. Oh Yesus Haorani sai tatapaniyo oh pangoningan nami oningi hamiyo sayunang marohani ay natino Gusti sude taruhon masih polisi ay naterbut parulani pangolube Marion sude. Hatani dewata curupuk di pertanyaan atta di Bornginon. Imasyam Matius biddu sapultulu. Memukka sian ayat 30 sahat tu ayat 35. Tajahama marsikat suring. Ada apa amang dena? Dungi didok ma upama nasing tunasida. Tudos tu harajaun benogit jang itu batu ni siarum nabi nuak ni. Tudos tu harajaun benogit jang itu batu ni siarum nabi nuak ni salak. Sada halak lahu menaburun tu porlakna. Dungi upamana asing muse dihataha tunatorok. Tudos doharajaun benwagi jangi tu itak menang niasoman nabi nuak ni sahalak ina laho pasaurhot tu itak tulu apang paima asom saluhukna. Saluhukna ina Yesus mahante siang upamana koloro dan nama kata ibana tunasida anggo mahante siang upamana. Asa jupang hinatahon ni panurilang ina mandok hukak pe pamangatku makatahon upama huruf kari pe nabuni sian mula ni portibio ido sahatna mertua mahalak na tumangihon hatani dewata jala na upyosa amen. Meredde mahita mese sebukede nomor 162 ayat 2. Do si la sol tedeh mak 2 do surala atunada berjalan tangan pengudik diano. Martang yang Maha, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami yang sudah menjaga dan melihara hidup kami dari pagi, siang, bahkan sampai malam ini Tuhan.
masih dapat berkumpul di tempat ini, di rumah kami ini, untuk mengadakan pertangyangan yang bagaimana Tuhan diadakan di gereja kami setiap minggunya di ibadah week 3. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebersamaan ini. Engkau pelihara saudara-saudara kami, Engkau hantarkan Tuhan ke tempat ini agar kami dapat berjumpa untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami juga Tuhan mengucap syukur untuk hamba-hamba-Mu yang sudah Kau kirimkan ke tempat ini untuk melayani kami. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu untuk lebih lagi Tuhan, baik dimanapun mereka melayani. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat gereja kami, Taman Mini. Engkau berkati Tuhan gereja kami, HKBP Taman Mini, yang mana Tuhan saat ini dalam program tahun profesionalisme. Engkau pakai Tuhan anak-anak-Mu yang punya talenta yang Kau kirimkan Tuhan buat mereka. Kau pakai Tuhan untuk melayani, bahkan Tuhan melakukan pekerjaannya Tuhan, dan memakai talentanya itu Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat week 3 Tuhan. Engkau berkati Tuhan ruas-Mu week 3. Kami berdoa Tuhan buat week 3 semuanya Tuhan. Engkau berkati Tuhan keluarga lepas keluarga. Kau berikan Tuhan damai-Mu Tuhan Yesus. Yang mana Tuhan 2 minggu yang lalu kami mengalami sedikit Tuhan masalah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sudah selesaikan dengan baik Tuhan. Dan saat ini kami dapat memuji muliakan nama-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati Tuhan para jemaat-jemaat-Mu Tuhan, keluarga lepas keluarga, anak-anak juga Tuhan yang Kau titipkan buat kami, Kau berkati. Dari anak yang terkecil sampai yang besar Engkau berkati, dari SD sampai yang kuliah Tuhan Engkau berkati. Bahkan juga Tuhan anak kami yang sudah berumur yang belum mendapatkan jodoh, Kau berikan Tuhan jodoh yang takut akan Engkau, yang berasal daripada-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus anak-anak kami yang masih belum mendapat pekerjaan, Kau berikan pekerjaan terbaik bagi-Mu Tuhan, yang sesuai dengan pengetahuan mereka Bapa. Bahkan juga orang tua yang ada di tempat ini Tuhan yang sudah mulai lansia, Engkau berkati Tuhan setiap orang tua kami. Apabila ada yang sakit Tuhan di rumah, Engkau berkati, Kau berikan kesembuhan, kekuatan baru Bapa. Bahkan Tuhan dalam pemulihan Tuhan Engkau pulihkan Bapa. Kau berikan kekuatan Tuhan agar kami bisa berkumpul di hari-hari yang datang untuk memuji muliakan nama-Mu. Bahkan juga Tuhan, apabila ada saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit, Engkau sembuhkan Bapa mereka. Berikan mereka kekuatan, pulihkan Tuhan tubuh mereka. Kami serahkan Tuhan semua hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu Amang Sintua Nababan yang akan menyampaikan firman malam ini. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk lebih lagi Tuhan. Berkati mulut dan bibirnya Tuhan Yesus. Jamah Tuhan tubuhnya dari ujung rambut sampai telapak kakinya Tuhan. Agar apa Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan bila berasal daripada Engkau Bapa. Kau pakai Tuhan keluarganya. Berkati keluarga besarnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak bangsa kami mengalami dan menghadapi banyak tantangan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, di balik itu semua Engkau berikan terbaik buat bangsa kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi bahkan yang sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Bapak Presiden kami Kau berkati. Bahkan Tuhan para RT RW Engkau berkati Tuhan semuanya Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan roh-roh takut akan mereka Bapa. Dan berkati juga Tuhan komplek kami Cinta Damai ini Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk saling mencintai, saling berdamai Tuhan, saling mengandalkan Engkau Bapa, tidak mengandalkan diri kami sendiri. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Berikan kami kekuatan dan kesehatan yang sempurna daripada Engkau Bapa. Cukupkan Tuhan segala kebutuhan kami yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Bapa. Semuanya Tuhan, doa-doa kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengatema di inang burmulang sonari kinasah ma di puji-pujian sian keluarga besar Witolu. Agak cepat ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. 1, 2, ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Gede 206 ayat sere 22. Ahape masa dingolumon tede mak. Ahape masa dingolumon, Tuhan menjaga. Tolong nado bangun di halo, Tuhan menjaga. Tuhan menjaga. Nasperoham masapeo saliramotiho. Tuhan menjaga. Sari-sari ondong-ondumi, Tuhan menjaga. Sari-tangi ontangi yami, Tuhan menjaga. Tuhan menjaga. Nasperoham masapeho saliramotiho. Tuhan menjaga. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kudus, yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami. Pada saat ini Bapa, kami dapat menghirup nafas kehidupan dan menikmati mentari pagi-Mu di hari ini. Tuhan izinkan kami untuk berkumpul dalam menjalankan peribadatan pertanyaan kami pada malam hari ini. Tuhan Allah yang Maha Baik, berkati kami pribadi lepas pribadi, semua saudara-saudara kami yang hadir di sini. Anugerahkan kepada kami hikmat sukacita Tuhan. Bapa Allah yang Maha Kudus, di malam hari ini hamba akan sampaikan firman-Mu dan menjabarkannya.
hati, mulut, dan lidah pengkhotbah. Biarlah yang keluar dari mulutku hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Salam. Salam mari kita salutna. Jadi amang inang, salam, selamat malam di kita semua sudena. Horas au natuari disuruh dipangido inang sintua ane Clementina bersama semua orang mardemeta di ruas munaon alana amang pendeta Barosip Marsahid. Jadi adong do pepatah Jawa mengatakan weteng trisna jalaran saka kulina. Mau di bahasa Batakna tinitik sanggar bain huru-huruan dalah hupat tedahon ma keberadaan asatam ulina parsauran. Amin. Jadi au guarhu pahot ma tua nababan. Pada 2017 yang lalu ditabai ma guarhu di dulu jadi ST adong. Sintua pahot ma tua nababan. Ale amangina. Sebelum sintua au nga tetap di dulu guarhu ya ST alai guarna spesialis tukang. Puji Tuhan. Jadi nahwalap ima buru ni Tuhani buru sembulun. Buasa hudokon buru ni Tuhan dan buru neraja karena buru raja sering melupakan Tuhan. Jarang mau ke gereja kadang-kadang. Ale mudah-mudahan semuanya tidak ada. Dan rajin ke pertanyaan. Jadi Tuhan menitipkan kepada kami 3 putra dan putri. 2 perempuan, yang pertama namanya Kristal Sabatini, berumur 29 tahun, dia telah sarjana dan dia sudah bekerja. Anak yang kedua lahir tahun 97 bernama Peniel Sena, dia sudah bekerja dan lulus dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Si nomor 3 bawa Imam Marguar Frederick Simpson Nababan, sedang kuliah menuju akhir. Jadi Imam Patat dan kita sangjat ma tu parsorota molohau mau tadah musuh cuman guar tada kutada. Jadi amang inang, sebelum kita mulai firman Tuhan dan saya diizinkan Tuhan menjabarkannya, Roma 12 ayat 10 dikatakan, ada yang bisa membuka? Tapi saya katakan begini bunyinya. Seorang saudara, hendaklah kamu saling mengasihi sesama saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Masih jalangan maju kita kanan kiri sebelum kita mulai. Salam. Selamat beribadah kita sudah. Oke. Jadi amang inang songon perikop ditetapkan tuhita di bagas moringinon iman atar surat di Pesalmen 86 ayat mamuka sian ayat sada 1 ayat 10 sada. Tajahama marsikat sore di bahasa Batak. Awa parjolo tangiang ni si David. Sai paeleng ma pinggolmu ale Jahoba alusi ahu. Ay nadangol jalan apogos do ahu. Saya roti mana aku, ayah siap bau. Saya roti mana kosong, nama kosanku ale bata. Asima roham diahu ale Tuhan. Ay saya tuhodo ahu jojo manipat ari. Saya taras maroham mana kosong, ayo ale Tuhan di hatimu berdoa. Lima. Ay anggoho ale Tuhan pardinggan bahasa jalamat pamuati roham jala gudang si tutudo asin roham disude akka nama joho. Saya kami mare jauh batang yang pon jalan yang suara yang pon. Di ari hagugutak kihodo hujou ay say alusanmu do ahu. Karena dong dusun ho di teman-teman yang akan berkata ale Tuhan. Rodo sogor sudi parbegu akan natinongosmi marsobba tujolom ale Tuhan saya pasangap pon guarmu. Saya ajar hon matuhau ale Jahoba dalanmu asa marpangalau au di bagasan hasitonganmi saya pasada marohaku maka biari guarmu. Ima molo diasa Batak alana tuamu akka amang dainang nah yolongan di bagasan Yesus Kristus. Saya lahir 57 tahun yang lalu di sebuah desa di perkebunan
Jadi memang sian 87 kakak kami holan 5 mahami ala Batak. Jadi memang tidak tahu saya bahasa Batak dulu. Ubah tapi bahasa Batak tahun 94. Jadi asa takas ujahan di bahasa Indonesia saya nangga. Amanginang. Oke. Mazmur 86 ayat 1 sampai 11. Doa minta pertolongan, doa Daud. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telingamu kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja ya Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Salam hormat di semonima di bahasa Indonesia. Jadi kitab Mazmur ada 150 ayat amanginang. Jadi kalau bahasa Mazmur itu kalau di kita saudara kita Muslim abang kita itu adalah kitab Jabur. Terdiri dari 150 pasal. Dan di dalam 150 pasal tersebut khusus yang dicatat oleh Raja Daud, karena kitab Mazmur ditulis oleh 7 orang, atau ada tuh namanya 7 kaum atau bani. Yang terbanyak adalah yang ditulis oleh Raja Daud, yaitu 73 pasal. Ya, jadi amanginang salah satu raja yang terkenal, 2 raja terkenal di muka bumi di dalam sejarah Israel. Yang kedua adalah Raja Daud. Yang pertama ada kita yang tahu amanginang? Bukan. Itu Raja Salomo, dia termasuk nabi. Tapi yang pertama adalah Nebukadnezar, baru Daud. Dan di dalam Alkitab kita ada 974 ayat menceritakan tentang keagungan kebesaran Raja Daud. Daud memerintah sekitar tahun 1040 sampai 970 sebelumnya lahirnya Yesus Kristus. Dan Daud, Raja Daud dilahirkan di kota Bethlehem, Nazaret, anak Isai. Dia adalah anak ke-8 dari 8 bersaudara kakak beradik dari bapak yang bernama Isai. Dan dia memiliki 2 orang adik perempuan. Jadi itu memang, jadi memerintah dia di kerajaan Israel selama 40 tahun. Dan dia mati pada umur 70 tahun. Jadi sedikit tentang sejarah Daud. Kenapa di dalam Alkitab begitu banyak tentang Raja Daud diceritakan? Raja Daud memang di kehidupannya bisa dikatakan kadang baik kepada Tuhan, kadang juga jelek. Dan memang kalau kita baca di kitab Raja-Raja, paling banyak kejahatan dibuat Daud. Satawi dihamu terlebih-lebih di perjinahan. Tapi itu semua terjadi yang lalu. Orang bijak mengatakan the last is the last. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita sekarang. Siapa kita? Yang pertama, Amang Inang diceritakan di sini. Kenapa diceritakan Raja Daud dan minta pertolongan hanya kepada Tuhan? Kenapa kita mau berdoa? Kita boleh interaktif. Kenapa kita terlebih-lebih orang Batak dan ruas KKP Taman ini mau berdoa? Karena kalau tidak ada yang mau menjawab, karena kita punya iman. Tuhamuna damang dotinang nani halungan. Kalau tentang iman, kalau bahasa Inggrisnya believe atau trust, itu jelas ditulis di Ibrani 11 ayat 1. Ada kamu nama boto di tanah pengudison? Ibrani 11 ayat 1. Ya, saya akan kasih tahu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak
kita lihat. Amin. Jadi sudah dot nenang dot dong aku pahala bilison. Daud berdoa hanya meminta pertolongan kepada Tuhan. Seorang raja terbesar, kenapa dia tidak meminta pertolongan dalam berperang kepada panglima-panglima atau raja lain? Karena dia hanya satu percaya kepada satu Tuhan, Tuhannya, Allahnya Abraham, Allahnya Daud, Allahnya Ishak, dan Allahnya Daniel, dan Allah kita yang ada di sini. Siapakah itu? Tuhamuna damang daina. Siapakah Allah Daud? Jadi adong do di titik ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang-orang yang menyiakan namanya. Tuhamuna damang dainang dot dong aku dison. Nama Allah Daud adalah Yahweh. Di bahasa Batak Jehovah atau Yehovah. Jadi damang dot dainang yang tidak boleh kita sebutkan nama Tuhan Yahweh tersebut bukan. Jadi memang mari kita perbaharui hidup kita ini. Jarang kita mau berdoa kepada Tuhan, kepada namanya memanggil. Hanya Tuhan Yesus, memang iya. Tapi kan Tuhan lebih mengenal orang-orang yang menyebut namanya dengan memanggil dia. Jadi kalau saya Manginang, sebelum jadi Sintua juga saya sudah pelajari firman Tuhan. Saya ketika saya berdoa khusus sendiri di rumah, dengan kesederhanaan saya dan siapa saya merendahkan diri, saya panggil nama Tuhan. Ya Allah, Yahweh, Allah yang Maha Kudus. Inilah keberadaanku. Tuh kita pedisa. Jadi Amanginang, upabo matuhamu. Mari kita menghilangkan kebiasaan, bukan kebenaran. Maksudnya, dope halak batak di sonari, bolo martian di kon. Ale di bata Jehovah. Kuboto hami doho Tuhan, donok doho tu suderu. Ya nakon menamando guarmu. Berarti kita mendikte Tuhan. Maksudnya, ibu tamu deh nah? Enggak boleh kalau menurut saya loh, iman saya. Saya tidak mau mendikte Tuhan. Ketika saya berdoa, saya hanya meminta tolong, bukan mendikte Tuhan bahwa Tuhan tahu saya, Tuhan sayang kepada saya. Tidak. Kita memintalah. Jangan ceritakan tentang hal-hal ini. Memintalah. Yang saya tahu, berdoa itu adalah meminta, bukan bercerita, bukan mendikte atau menerangkan sesuatu. Itulah iman. Belief, kepercayaan kita. Tuamu demang daina. Betapa besar doa orang benar. Kalau doa orang benar itu kepada Inang Sintua untuk tentang hal berdoa itu di Matius 5 ayat ya, carilah ya. Rumus dan iman dalam berdoa adalah di Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Coba baca kamu Inang. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Mintalah, maka dan seterusnya. Tolong Jonang dapat yang sudah dapat dibacakan dengan keras. Boleh. Aku pe budok matuhamu, pangiduhamu ma, saya nalengonon do tuhamu, lehonon na tuhamu. Luluhamu ma, saya nadipangan dohamu. Sa tukihamu ma, saya na ukapon na do dihamu. Ya, puji Tuhan. Jadi memang kepada Amang dua kinang nah kita ada pengudison, ada sebuah ilustrasi yang pernah saya buat. Ini sebelum saya jadi Sintua juga saya buat tentang hal marjugulhon, jugul di batu hamudo bandal, sangat dijugulhon martangi yang tu di Batak, karena dia yakin suatu ketika saya akan ditolong oleh Tuhan, bukan meminta kepada orang lain, bukan meminta kepada syaitan atau yang lain. Banyak zaman sekarang orang meminta atau kepada orang besar agar ditolong, tapi meminta hanya kepada Tuhan. Suatu ketika di sebuah desa adalah seorang ibu. Ketika dia mempunyai anak 5, ditinggalkan suaminya. Desa ini desa terpencil. Mereka, ibu ini
berjualan sayur-sayuran dan apapun yang ada di sekitar rumahnya. Dia beternak, peternakan ikan segala macam gitu, bertambak. Jadi setiap hari untuk membesarkan kelima anaknya, dia harus lalui jembatan sungai yang besar ini menuju pasar. Terus, tapi puji Tuhan, kelima anak tersebut semua menyayangi ibunya dan menghargai Tuhan untuk berdoa, selalu mendukung ibunya. Misalnya mengambil sayur dibawa ke pasar atau ikan atau apapun. Jadi begitulah terus hari berjalan. Suatu ketika datanglah banjir besar. Jadi jembatan yang terus dilewati tersebut, memang tempat itu ramai, putus. Lalu tidak bisalah mereka hidup untuk menjual sayur-sayurannya. Tapi apa mujizat Tuhan karena jugurnya Martania? Karena dia berserah kepada Tuhan. Ternyata itulah rencana Tuhan. Tidak sedikit pun doa orang-orang benar itu yang disia-siakan Tuhan. Dia sambil menangis, bagaimana saya untuk menghidupi anak-anak saya? Dia gelarlah di pinggir kali tadi, pinggir sungai tadi, dagangannya. Ternyata lah itu Inang, mujizat Tuhan. Karena cuma dia yang berdagang di situ, begitu banyaknya penduduk daerah situ, habislah semua dagangannya. Lalu begitulah hari berjalan, dia bisa menyekolahkan anaknya sampai anaknya kuliah. Tuh kita pena pemudison, sekecil apapun kita hidup ini amang Inang. Kalau boleh saya kasih tahu kesaksian, dan kita yakin semua kita punya kesaksian. Aku main 19 tahun saya mengontrak. Saya seorang tukang. Saya ingat dulu Inang, sebelum saya jadi sentua, kadang saya 50 hari dalam setahun bekerja, kadang 100 hari. Dengan gaji waktu itu 150.000. Bisakah kira-kira menghidupi ketiga anak saya? Kalau boleh kita menghitung, menguji pemberian Tuhan kepada kita, tapi nantilah, lain kali ada keterangan. Kita harus pegang pulpen, berapa banyak yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan memang itu harusnya tidak mungkin bisa kita lakukan, banyaknya kebutuhan kita. Suatu ketika, bila Tuhan menghendaki, kita akan bertemu kembali, kita akan bersama menerangkan. Jadi Tuhan Minang, 19 tahun saya mengontrak. Tapi itulah, Tuhan Minang ada pemudison, dongan-dongaku, kalau bisa saya katakan, di dalam kekurangan perekonomian, berubah hatilah. Dan jangan pernah berputus meminta kepada Tuhan. Berserah dirilah. Jadi yang diberikan Tuhan, kami tabung sedikit demi sedikit. Berapalah itu? Sampai kalau dipendekkan cerita, pada tahun 2012 saya bisa membeli sebidang tanah walaupun 60 meter. Saya bangun dan tangan saya sendirilah yang membangun si Babanding tua tersebut. Dan itulah, dan ketiga anak saya tinggal di rumah bersama Allah dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita ambil uji-ujian, nggak mungkin. Saya pernah katakan, jauh sebelum saya mendapatkan rumah itu, saya tidak akan pernah memiliki rumah di Jakarta. Tapi Tuhan ternyata lebih baik kepada umatnya yang dekat, yang berserah. Begitu juga istriku. Kami terus ke gereja dan mengikuti partanya dengan apa adanya. Kalau boleh dibikin hitung-hitungan, waktu itu aja Inang, Amang, 7 arisan kami ikuti. Kok bisa ya ada pesta kami datang? Beras, makan. Kalau kita hitung-hitung nanti pakai pulpen, Inang boleh hitung sendiri di rumah, uji Tuhan itu. Seberapa besar sebenarnya yang diberikan Tuhan kepada kita. Enggak mungkin. Enggak mungkin saya bisa punya rumah di Jakarta ini. Enggak mungkin saya bisa menguliahkan anak saya dengan penghasilan segitu. Tapi barang siapa dekat dan berserah pada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tidur melihat umatnya yang berusaha. Ate, emang udah galuh? Tapi ingat, saudara-saudaraku sekalian, Tuhan akan menyayangi umatnya yang dekat kepadanya. Serupa do molohamu di son arong naguru. Arong na malas murid muna. Pasti kalian tidak suka kepada mereka, bukan? Tuhamu, aka guru, ala ima. Kalau murid yang baik, maka gurunya akan lebih baik kepada dia. Sarupa ma amanginam. Tuhita,
Ya, Daud mengakui dirinya adalah hasian ni debata. Kalau di bahasa Indonesia, Daud artinya yang dikasihi. Martua mahamu na marguar si Daud, karena Daud artinya yang dikasihi. Maka dia mengklaim dirinya, memateraikan dirinya adalah hasian ni debata. Maka dia terus memanggil dan hanya memohon kepada Tuhan. Maka Tuhan selalu meluputkannya dari segala bentuk ancaman dan peperangan. Ada satu contoh Amang Inang, contoh nyata. Dan kalau ini kita boleh berpikir dan mau memakai imajinasi kita dan rasi dan hati, mungkin kita semua akan menangis. Ini kisah nyata. Adong ruas nih HKBP Keramat Jati. Ini kejadian di sekitar tahun 80-an. Dan saya mendengar setelah saya jadi sintua. Kita lupakan marga, nama. Karena miskinnya seorang ibu, dia memiliki tidak orang anak dititipkan kepadanya. Karena miskinnya, mereka membangun rumah di pinggir Kali Ciliwung. Dia berusaha berjualan sayur ke Keramat Jati. Suatu saat nanti mungkin kita akan mengerti, kita akan tahu siapa mereka. Hari berhari berjalan, hari berjalan. Tapi Amang Inangon tidak pergi ke gereja dan ke pertanian sama anak-anaknya. Di Boto Hamudo 15-20 tahun kemudian ada anaknya menjadi dokter, ada menjadi orang-orang hebat lah. Itu kisah nyata kesaksian di gereja HKBP Keramat Jati. Nang tuhita kepada kita Amang Inang, kekuatan doa, kekuatan iman kita. Kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita sekarang, yakinlah kalau tidak ke anak kita, ke anak cucu kita. Kalau tidak ke anak cucu kita, ke cicit kita nantinya. Yakin suatu saat Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada keluarga kita, kepada keturunan kita. Mungkin Amang Inang pernah mendengar sedikit cerita nyata. Dulu di Rusia sekitar tahun 1800 sekian, kakak beradik. Kakaknya seorang penjahat besar, adiknya seorang pendeta. Nanti suatu saat mungkin Amang Inang akan tahu cerita ini dan kebenaran cerita ini. Abangnya karena perbuatannya jahat, dia jahat segala macam, adiknya seorang pendeta. Pada tahun 1994 diklaim anaknya pendeta tersebut menjadi pendeta sebanyak 190 orang. Anak dan cucu-cucunya keturunannya. Sementara anak abangnya menjadi banyak penjahat dan dikurung di dalam penjara. Tuhamuna damang dainang nanya ulungan debagas Tuhan Yesus Kristus. Yakinlah, ketika kita berbuat baik sekarang, bukan sekarang mungkin Tuhan memberikan kepada kita, tapi di hari mendatang kepada semua keturunan kita. Amang Inang, di Boto Hamudo Martanyangon, bagaimana? Kadang kita mendele. Saya berdoa tiap hari tapi tidak diberi Tuhan. Ya, yang diminta kekayaan. Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan. Bukan keinginan, bukan arogansi, bukan egois. Makanya di doa Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Amangina. Satu lagi, mungkin kita pernah dengar dan tahu di isi Alkitab, siapakah manusia yang paling istimewa yang diciptakan Tuhan, yang ada dan tidak pernah akan ada lagi sampai akhir zaman? Itulah Raja Salomo. Salomo adalah manusia istimewa. Ketika Salomo berdoa, ya, dan memang tidak banyak diterangkan di Alkitab ini. Saya pernah dengar juga, selain ada di Alkitab keterangannya dari saudara kita, abang kita Muslim di dekat rumah saya ada masjid. Ketika Salomo atau Raja Sulaiman berdoa, yang pertama dimintanya kepada Tuhan adalah, ya Allah, anugerahkan kepadaku hikmat. Tuhanmu pe amanginam. Mari kita, yang pertama kita minta kepada Tuhan adalah hikmat. Hikmat, ketika Tuhan memberikan kepada kita hikmat, maka semuanya akan dicukupkan Tuhan. Di Boto Hamudo, Hamorani Raja Salomo sampai sekarang masih dicari. Karena hikmat semua bisa ada dan diberikan Tuhan kepadanya.
Karena yang dimintakannya pertama adalah hikmat dan bijaksana. Itu kita, Pak. Mari kita berhikmat kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Mari kita saling mengasihi. Damang Dena, jadi teringat tentang iman. Mungkin ngaheh di kamu suatu cerita atau ilustrasi. Apa itu iman? Jadi suatu ketika berjalanlah sebuah kapal. Ini sudah sering terdengar ini kita cerita. Kapal membawa penumpang. Datanglah gelombang. Gelombang besar. Kapal itu diombang-ambing. Ternyata ada satu orang anak berlari-larian. Orang-orang sudah pada takut, berdoa, minta tolong bagaimana segala macam. Berteriak-teriak. Lalu anak tersebut bermain dan tidak pernah merasa takut. Lalu ada yang bertanya kepada dia, "Hei anak, kenapa kamu tidak takut?" Kira-kira di bawah kamu udah jawabannya? Karena nahodanya adalah bapaknya. Dia mengenal siapa bapaknya. Bapak tidak akan mencelakakan anaknya. Sama dengan Yesus, sama dengan Allah. Tidak akan pernah melepaskan kita yang dekat kepadanya, kita percaya. Kemudian tahun 70-an ada sirkus. Itu sangat terkenal lah Manginang. Ini ilustrasi kita timbangkan iman kita ke beli. Ya. Kalau sirkus itu di atas 7 meter atau 10 meter seorang pesepeda berani. Digendongnya lagi seorang anak di atas pundaknya. Berjalan begitu sambil tertawa-tertawa. Lalu datanglah pengurus sirkus tadi, dikatakanlah kepada saudara-saudara sekalian yang kami sayangi, barang siapa yang berani naik ke pundak pemain sirkus ini, kami akan memberikan bla 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 sekalian dan istimewa hadiah. Tapi tidak seorang pun ada yang berani. Karena apa? Karena mereka melihat. Dilihatnya tapi tidak percaya, tidak yakin. Sama dengan iman tadi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dia tidak mengharap, tapi melihat, tidak percaya. Itulah hebatnya kita orang Kristen yang imani Yesus. Kita tidak pernah melihat Yesus, tapi kita imani dia adalah juru selamat. Dan amang inam, hadiah yang terbesar di dunia ini kepada orang-orang yang mencintai Yesus dan Tuhan adalah apa inam? Hadiah terbesar. Kalau Raja Daud tadi, hadiah terbesar yang diberikan kepadanya adalah keselamatan dan sukacita. Kepada orang-orang Kristen setelah Yesus Kristus disalibkan adalah pengampunan. Itulah hadiah yang terbesar buat kita. Biarlah Tuhan mengampuni semua kesalahan kita, dan kepada anak-anak kita, keturunan kita kelak diberikan yang terbaik. Ya Manginang ya. Ada amin Inang? Amin. Jadi sedikit lagi Nang. Sepertinya kalau saya lihat masih ada yang memiliki beban. Adong do beban muna saja bu, manang adong abit nasu dijemur, belum disetrika, atau ada pekerjaan lain. Tolong coba. Kira-kira 5 menit lagi lah kita selesaikan. Mari kita lepaskan. Ada nyanyian seorang, lepaskan bebanmu, ikuti irama, kita bertemu. Katanya, ketika kita melepaskan beban kita dari rumah untuk sampai mendengarkan firman Tuhan dan menjabarkannya di hati kita, hujan saja alam mengetahui siapa kita. Dia akan terus melihat dan memandang kita dengan sukacita. Ya Mangina, jadi Tuhanmu kepada anak kami. Oke, karena kalian, apa sebelum saya ingatkan kepada kalian tentang iman. Jadilah kalian ingat, dengar, ya, terengkan telingamu, dengarkan, jangan mendengar, tapi mendengarkan, ya, karena bedanya mendengar bisa lewat, tapi kalau mendengarkan engkau akan manggut, sedikit banyak akan masuk. Jadilah kalian seperti pohon pisang, karena filosofi yang paling indah buat iman seseorang adalah pohon pisang. Jamuna Manginang dan Abu Subulang terutama, kenapa pohon pisang dibikin untuk simbol iman seseorang. Jadi kepada kita, pohon pisang ketika ditanam satu, tumbuh, subur, besar, 8 bulan kemudian dia memiliki tunas. Tunasnya tersebut tidak pernah jauh dari induknya. Dan ketika dia sudah besar, ingat kamu doh daun pelepah pisang,
Perhatikan, hamu mamalorong jendamu. Pelepah pisang tidak akan pernah lepas dari badan induknya. Sampai busuk sekalipun, kecuali dia lepas. Ya mang, inang. Dan buahnya semuanya berguna. Jadilah seperti itu imanmu. Iman kita tidak pernah melepaskan daripada Yesus Kristus. Tapi salah satu yang paling riskan dari pohon pisang adalah pohon pisang mati hanya karena yang lembut-lembut tenang. Yang pertama jamur, yang kedua air. Jadi kalau kita perhatikan pohon pisang itu akan mati karena jamur, karena yang lembut, atau air karena banjir. Dan begitu juga kita, apalagi nafas 10. Dengan iming-iming kelembutan, segala macam iming-iming dari seseorang, maka kita bisa murtad meninggalkan Tuhan Yesus. Sedikit kesaksian saya, Tuhamuna damang dainang nahuaulongi. Tahun 92, saya seorang pemain bola di Kabupaten Muara Bungo, Jambi. Ini kisah nyata hidup saya. Dan saya boleh bersaksi, Yesus menyelamatkan saya. Ketika itu pertandingan event olahraga, Porda. Kami juara 2. Saya pendekkan cerita. Ketika itu Bupati Muara Bungo bernama Zulkifli Hasan, yang pernah menjadi gubernur di kota Jambi. Dia sudah meninggal dan anak sekarang dalam penjara. Karena kami kalah, saya dipanggil kantornya di Muara Bungo, tepatnya di Pemda Muara Bungo. Saya disuruh duduk. Dia katakan, Pak Hot, kamu boleh pilih apa saja pekerjaan yang ada di Pemda Muara Bungo ini. 24-25 tahun, saya langsung tensi saya naik. Saya marah, saya langsung salam. Kalau untuk itu, walaupun leher dan lidah saya dipotong, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan saya bilang. Lalu sejak saat itu saya tinggalkan. Ketika itu manajer saya seorang sersan mayor bernama Salim Al-Habsi, keturunan India. Saya beritahu di luar kejadian. Ketika sampai saya di Rimbo, di tempat saya tempat saya berdomisili lah. Ibu Tuhamu doa manang. Apapun yang menjanjikan kepada kehidupan kita di dunia ini yang manis-manis, tetaplah berpegang teguh pada Yesus. Ya anak muda ya, ada amin? Janji? Oke, saya mengenal kamu. Jangan pernah tinggalkan Yesus ya. Yesus akan memberkatimu nanti di kemudian hari. ATW ini, ketika kau dekat kepada Yesus, ya, yakin Tuhan akan menjagamu, memberkatimu. Ya, aminkan ya. Ketika saya memberikan khotbah sebelum kami di Kampung Dukuh, ini terus saya tekankan kepada mereka, jangan pernah tinggalkan Yesus. Dosa yang terbesar di muka bumi dan yang tidak diampuni Tuhan mau manginang memang. Ya, arti ya. Semoga Tuhan memberkati kita di Bungwaka, di Bagas Purmino. Katanya emang terlalu lama juga berbuat tidak baik. Jadi kita napumudison untuk menjaga bagaimana kita hidup ini bisa rakyat rukun dan damai. Mari kita berbuat yang terbaik. Mari kita ikuti seperti filosofi jam. Ibu Tomu, jam dinding, ada sini jam dinding. Oke. Inilah filosofi jam dinding enam. Mungkin juga di antara kita ada yang tahu. Jam dinding diletakkan dimanapun dia, di pojok manapun, di tempat yang sunyi manapun. Ketika dia diisi baterai, dia akan berputar. Dia berputar terus. Walaupun ketika kadang-kadang orang melihatnya dan diuntungkan oleh jarum jam tersebut, misalnya hal-hal sekolah atau pesta atau bagaimana, tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada jam tersebut. Tapi dia terus berputar sampai baterainya habis. Mari kita berbuat kebaikan. Walaupun tidak seorang pun ada yang mengucapkan kita terima kasih atau memuji kita. Kebaikan mari kita buat. Karena ketika ajal maut Tuhan menyebut kita tetap dicatatkan Tuhan di kitab kehidupannya. Amin amanginang? Amin. Jadi mulai tema di Hamu Amanginang. Jadi untuk penutup firman Tuhan kita pada malam hari ini di Lukas 11 ayat 27 dan 28 dikatakan, ketika Yesus sedang berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata, berbahagialah
ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tapi Yesus mengatakan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, yang maha kudus, yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu dan menelaahnya. Tuhan menganugerahkan kepadaku kesempatan untuk menjabarkan kepada saudara-saudara kami di sini. Tolong Tuhan, simpanlah firman ini di hati loh jiwa kami, dan kami amalkan, kami jalankan di dalam kehidupan kami. Bapa yang maha baik, izinkan kami untuk terus setia kepadamu Bapa, hanya meminta pertolongan kepadamu saja Tuhan, tidak ada yang lain. Bapa Allah yang maha baik, begitu juga Bapa kepada seluruh jemaat HKBP, khususnya WIB 3 malam hari ini yang ada di sini Tuhan. Tuhan Allah yang maha baik, anugerahkan kepada kami masing-masing kepala keluarga hidup kehidupan yang baik, berkat limpahkan Tuhan tingkat-tingkat kekayaan untuk kami mencukupi kebutuhan hidup karena anak-anak kami dan keluarga kami. Bapa Surgawi, anugerahkan pula kepada kami Bapa hikmat bijaksana, biarlah sukacita terus menaungi kehidupan kami bersama keluarga. Terkhusus di malam hari ini Tuhan, kepada saudara kami Amang Huta Galuh Bapa dan Inang Buru Manulang, kasihanilah mereka Bapa. Dia mereka telah membuka pintu rumahnya Bapa untuk memperibadatan kami malam hari ini. Kasihani mereka Bapa, ampunilah mereka, anugerahkan kepada mereka Bapa tingkat-tingkat kekayaan-Mu melalui berkat-berkat Tuhan, melalui usaha dan pekerjaannya. Kasihani mereka Bapa, biarlah Bapa di hari mendatang kami mendengar kabar baik dari keluarga ini Bapa. Terkhusus untuk anak kami Weni Marianti Huta Galuh, yang pada saat ini Tuhan telah menyelesaikan sidang mempertanggungjawabkan studinya selama ini. Biarlah Bapa, bila mana dia bercita-cita, Tuhan izinkan dia Bapa mendapatkan kesempatan tersebut. Anugerahkan kepada dia Bapa hikmat bijaksana, hingga kelak Bapa di kemudian hari dia hidup mapan. Tuhan Allah yang maha baik, anugerahkan kepada juga Bapa kekuatan dan kesehatan. Bapa yang maha kudus, yang maha baik, terkhusus di malam hari ini Bapa, kepada kami yang hadir di hari ini Tuhan, kepada kami sebagian sudah mulai menua Tuhan. Tolong Tuhan, sebagian daripada kami, mata kami mulai rabun, rambut kami sudah mulai memutih, kulit kami mulai keriput, dan lutut-lutut kami telah mulai lunglai menopang hidup kami. Bapa Allah yang maha baik, anugerahkan kesehatan kepada kami Bapa, hingga ajal maut-Mu menjemput kami. Tolong catatkan nama-nama kami Bapa yang hadir pada malam hari ini di buku kehidupan di hari penghakiman kelak, sebagai orang-orang pemilik kerajaan-Mu dan mendiaminya. Bapa Allah yang maha baik, izinkan kami pula Bapa kelak meninggalkan rumah ini Bapa. Kirimkan Tuhan kami di perjalanan, kirimkan malaikat-Mu menyertai kami bertemu dengan sanak keluarga. Dan malam hari ini Bapa, biarlah menjadi malam yang indah buat kami untuk beristirahat, berkumpul bersama saudara, berencana, dan mencari kehidupan rencana yang akan kami lakukan di esok hari. Berkati Bapa kami, bangunkan kami di besok hari. Tuhan Allah yang maha baik, yang maha pengasih dan penyayang. Inilah doa dan permohonan kami yang kami ucapkan, kami aturkan hanya dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Jadi mari demahita huta papungu peliata sian iasni rohata dan bukete nomor 487. Tunggalak namargu rapte dehon ma. Tunggalak namargu Partangiani Luk besikaonon dangolo toluhi positu turohana didekatanai Tuhan manaluhon sude pangaloi. Ayat 2 radong dong mereka. Nang hira-hira moga diban sitaunoni masinggang doibana mana
patangyakon ma pelyata. Ale di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileon-leon na denggan dot nasa bulibata na maliutus. Kupasat kami mas yan nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parsiak kami pelianon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silon-lon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok maulati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rakma hita mandok di tangyang hato patay. Aliaman amin na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajawanmu. Say saut maluman roham di banua tangon semona di banua gijang. Lehon matuhami sa daron hauluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa Tuhan. Unang kami togion tukang unjunan. Palua mahami kian pangago. Kay hunapuna harajaon. Dohot agogoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran nito di porbadia mangaramoti hita sa roh. Di saliling nililing na. Amen. Amen.